Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di sini kita akan membahas masalah isu-isu politik di Pilkada 2024 dan lebih khususnya untuk di Pilkada Jakarta, yaitu pemilihan gubernur. Sebagaimana kita ketahui ada 3 paslon yang maju di Pilkada Jakarta. Dengan itu, dengan elektabilitas yang belum mencapai 50% dan orang yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi adalah Anies Baswedan. Tetapi Anies Baswedan ini tidak maju di Pilkada Jakarta karena ada faktor lain yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan itu, ketika paslon tersebut bagaimana cara untuk bisa merebut hati para pemilih Anies Baswedan di Jakarta. Karena Anies Baswedan sendiri memiliki elektabilitas hampir mencapai 50%, yaitu sekitar 42%. Dan saya yakin betul Anies Baswedan pasti memiliki elektabilitas di atas 50%. Dengan itu, ketika paslon tersebut memiliki berbagai cara untuk bisa merebut suara dari atau pemilih Anies Baswedan yang ada di Jakarta. Tetapi banyak kekecewaan dari masyarakat karena menganggap partai politik tidak bisa dijadikan tempat atau wadah aspirasi untuk menyampaikan aspirasi keinginan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat otomatis rakyat menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Untuk rakyat, pemimpin itu dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk kesejahteraan dan seluruh kepentingan rakyat itu sendiri dan oleh rakyat, yaitu berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat itu sendiri. Dengan itu saya ingin sampaikan dengan dinamika politik di Pilkada Jakarta ini. Sebagaimana kita ketahui, Anies Baswedan tidak maju karena itu berarti tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan hal tersebut, yang tadinya ketika paslon berupaya untuk bisa merebut pemilih-pemilih dari Anies Baswedan, tetapi bentuk kekecewaan, aspirasi tidak tersampaikan. Dengan itu banyak masyarakat yang kecewa sehingga ada timbul gerakan coblos 3 paslon, dan ini adalah aksi demokrasi, aksi menyampaikan pendapat depan umum. Yang terpenting tidak menggunakan atau memaksakan orang untuk tidak memilih atau mencoblos 3 paslon, tetapi ini adalah aspirasi yang tidak dipermasalahkan secara undang-undang dan berhak tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena bentuk aspirasi tidak disogok dengan uang, tidak dipaksakan secara kasar maupun halus. Ini adalah aspirasi yang keluar dalam jiwa atau diri manusia sendiri tanpa paksaan dan lain sebagainya. Dengan itu, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, kita mendengarkan aspirasi masyarakat dengan mencoblos atau mengumumkan gerakan coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta. Mari kita saksikan, setelah itu kita memberikan ulasan dan pandangan kita terhadap dinamika politik seperti ini. dikembalikan lagi sama gubernur yang berpihak, merasa tidak percaya dengan paslon-paslon yang ada di depan kami ini. Kenapa? Karena bagi kami mereka adalah boneka partai. Dengan itu kami Kampung Susun Akuarium menyatakan sikap akan
24 telah mencederai prinsip demokrasi dan mengabaikan aspirasi rakyat kecil. Kami dari Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta menyatakan golput. Sebagai sikap politik kami menolak sistem politik yang hanya melayani kepentingan elit dan tidak mendengarkan rakyat. Sebagai bentuk protes kami akan menggunakan hak suara kami. Demokrasi menyampaikan aspirasi depan umum, ya saudara sekalian. Ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat melakukan aksi demo dengan 11 tiga paslon. Jadi perlu kita maklumi dan itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di depan umum. Yang terpenting tidak dipaksakan, tidak diberikan uang, dan keluar dalam kesadaran diri sendiri. Ini adalah murni aspirasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan atau kedepannya sehingga demokrasi kita tidak mati, karena kita ketahui Pilkada 2024 sangat besar. Itulah aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat melakukan demonstrasi untuk menyatakan diri bahwa menolak segala tindakan yang telah terjadi. Karena mereka merasa bahwasanya aspirasi mereka tidak tersampaikan melalui partai politik, sehingga demonstrasi ini sebagai bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik, terhadap dinamika politik saat ini, sehingga orang muak. Dengan itu mereka ingin mencoblos 3 paslon sekaligus untuk Pilkada Jakarta. Entah pilkada di daerah lainnya tidak tahu, tapi yang terpastinya gerakan itu ada dan harus jadi suatu renungan kembali mengenai demokrasi kita saat ini dan ke depannya. Karena hal ini sangat kurang baik untuk keberlangsungan demokrasi apabila praktek-praktek yang kurang memikirkan kepentingan masyarakat. Karena pastinya orang di dapur, di atas meja selalu berbincang-bincang mengenai politik. Orang muak dengan keadaan politik yang semakin amburadul setelah terjadi macam dinamika politik dari Pilpres sampai sekarang, yang itu tidak terlepas dari praktek-praktek yang telah ditunjukkan oleh seorang pemimpin, Mulyono kita ketahui sebagainya, yang memberikan contoh-contoh yang tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi, secara nilai, secara moral, rusak. Jadi dampaknya seperti ini. Partai seperti tak berkutik dan tak berdaya, saudara-saudara sekalian. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi untuk memikirkan masalah bangsa ini. Bangsa yang besar harus membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas, orang-orang memahami dan tahu cara menyelesaikan masalah, bukan cuman omon-omon dan lain sebagainya. Karena dari cara pemimpin yang tidak baik itu akan berpotensi terhadap terpecahnya bangsa ini, saudara sekalian. Jadi kalau Anda cinta dengan bangsa ini, pastinya kita harus terus menyuarakan dan berpikir untuk bagaimana cara mempertahankan bangsa ini selalu utuh. Jadi kita tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan di bangsa ini. Terlibat itu artinya Anda tidak cinta dengan negara ini, terus sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.